Kenapa? Karena itu artinya perintah dari Rasulullah sangat berat untuk kita katakan, karena setidak-kurangnya mendapat ridho dari Allah dan mendapat syafaat. Kemudian perkara musafahah ini adalah tujuan kita tuh siasat untuk tujuannya jalan sekalian dakwah nang apa nang pada akhirnya nang menerima itu keuntungannya adalah umat Rasulullah lemah nang ada bahaya, karena itu wasiat dari Rasulullah untuk melawaskan umatnya. Karena wasiat Rasulullah itu ada khususnya. Yang pertama secara umum wasiat Rasulullah umatku. Nah ini secara umum, arti secara umum kenapa? Karena orang yang diwasiati oleh Rasulullah itu kita tahu siapa yang umat. Apakah pemimpin lawan masyarakatnya, ataukah tuan guru ulama habaib lawan jamaahnya? Yang dimaksud Rasulullah umat itu masing-masing kita berisi tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Ketika kita berisi tetangga kelaparan, kita ada tahu-tahu, kita bertanggung jawab kenal Rasulullah. Kita berisi tetangga ini garing, kita tahu obat, kita ada dari ikhtiar mau obat. Kita bertanggung jawab karena dengan Allah. Ini nang ummati artinya setiap orang mukmin memiliki tanggung jawab wasiat. Nah lalu bagi keluarga Rasulullah, para habaib, syarifah, nah khususiyatnya dari Rasulullah. Ketika Rasulullah mengucap ummati tadi secara umum orang lain, lalu Rasulullah menarik tangan anak sidik Sayyidah Fatimah, menarik tangan menantu sekaligus Sayyidah apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Yang dibisikkan oleh Rasulullah secara khususiyat dalam keluarga. Apa ya Rasulullah? Kuatkan umatku nang. Nah jadi ini banyak hikmahnya. Salah satunya ketika orang ribut tentang nasab zuriat Rasulullah, artinya banyak kurang maka kabarin. Jadi menurang betapun ulun kayak apa cara mengambil habaib di saat kita ini ada misi oleh Allah Taala. Apakah orang habaib zuriat Rasulullah atau kada habaib itu bagi orang-orang awam kayak kita ujar orang ada di rujuknya, ujar ulun lain karena ampun maminan dui lawan dia berarti waktu nah kayak apa orang membawa darah Rasulullah? Orang membawa darah Rasulullah itu pemakatnya pertama dicela, itu cirinya. Dicaci orang, ada dikatuji orang, difitnah orang, dicampi orang, dihasut orang, dan yang paling pertama menghasut orang-orang terdekat. Bisa anaknya, bisa marinanya, bisa sepupunya, bisa bininya, bisa anaknya, bisa lakinya. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang memang jujur membawa darah Rasulullah, maka bawa orang ini ke hadapan umat Rasulullah yang mana? Yang tadi, yang kelaparan, yang kada mampu menyekolahkan anak, yang kada mampu mengobati anak bininya kalau keluarganya. Nah kayak apa sih orang ini? Apabila hatinya tidak ada peka lawan umat Rasulullah, ada keberanian untuk membela lawan umat Rasulullah. Nah jadi ketika kita bicara terkait tentang wasilah dengan Rasulullah, syafaat dengan Rasulullah, ada mudah proses perjalanan orang terdapat oleh Rasulullah. Hatinya disakiti oleh Allah Ta'ala, pikirannya, perasaannya, badannya, semua apa yang ada pada dirinya, hartanya, tahtanya, kehidupannya, rampas oleh Allah. Kenapa? Karena itu cara Allah menguatkan. Lari kada dari Allah Ta'ala. Apabila diberikan cobaan ujian yang hayat lalu lari dari Allah Ta'ala, berarti yang dibarat Allah hendak menguatkan dalam diri seorang pribadi, seorang pengacara, mengambil apa yang kesenangan.
Lalu terkait musafahah, apa garang itu musafahah? Tadi sudah dijelaskan kayak apa, siapa orang yang melakukan musafahah. Sekarang musafahahnya sendiri kayak apa? Musafahah itu hadisnya Rasulullah secara musalsal. Arti musalsal itu apa? Rasulullah pangeran sini ke sahabat-sahabat semua ke bawah sampai kepada para ulama kita, disampaikan kepada kita. Nah itu musalsal. Sambung menyambung dari lisan ke lisan orang soleh para ulama. Nah, apa perkataan Rasulullah? Man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Jadi sejujurnya musafahah itu boleh secara terjemah bahasa artinya bersalaman. Jadi pian sudah tadi kita bermusafahah. Musafahah itu bahasa Arab buat bahasa kitanya bersalaman. Nah akan tetapi kenapa ada istilah apal berulang seremonialnya gawian yang khususnya sakral? Karena musafahah itu ujar Rasulullah tadi, barang siapa bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat terus menerus, dakhala jannah, pasti masuk surga. Amin. Tapi amunnya kita tidak bisa membawa terjemah ini, berpisah keluar lalu difitnah. Di Martapura itu dijual surga, bersalaman aja lawan sirin pasti dijamin sirin masuk surga. Salah. Karena pada dasarnya jangankan ulun menjamin pian yang banyak benar ini. Ulun membawa diri ulun seorang aja kada pasti lah kita jamin masuk surga. Ya ulun nak menjamin pian. Kenapa? Jangankan biar orang banyak google ke diri ulun seorang dulu, lidah ulun banyak berdusta, mata digunakan kesan pandangan mata diri duit pandangan mata diri. Ya, mungkin ulun kau menjamin diri ulun seorang, apa lagi menjamin dia? Mustahil. Lalu apa maksud perkataan Rasulullah? Namun sekedar bersalaman, Abu Lahab memerintah Rasulullah. Ma'asum lawan Rasulullah menggendong kenapa takkan neraka? Berarti kita bersalam. Lalu yang dimaksud Rasulullah salaman sampai kiamat sambung menyambung menjamin masuk surga. Nah sekarang kita sederhanakan di contoh ya kajar bahasa kita Banjar. Perkataan Rasulullah itu penafsirannya yang benar kayak barang siapa mengambil ilmu yang datang di wadahku. Apa ilmu yang dibawa Rasulullah? Ma'uluakan melajari sembahyang, ma'uluakan melajari puasa, ma'uluakan melajari bayar zakat, ma'uluakan melaksanakan ibadah haji. Nah ini gawian yang zahir. Lalu gawian yang batin secara hakikat batiniah yang mana pun? Barang siapa Rasulullah melajarilah hati mendengki orang, melajarilah kita untuk menghasut orang, melajarilah kita berpikir atau berpangrasa merasa baik pada orang, lalu orang fitnah pada kita. Kada datang yang diajarkan Rasulullah menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga ucapan dan perbuatan. Ini nang hakikat yang digawi oleh batin. Bila lahir dan batin ini digawi, sembahyangnya digawi, puasanya digawi, hatinya dijaga, pikirannya dijaga, maulah kada terjamin masuk surga. Siapa yang menjamin? Ulun lah. Allah. Karena Allah menentukan itu syaratnya jadi penghuni surga. Nah itu yang dimaksud Rasulullah. Nah lalu Rasulullah yang sampai kiamat terus menerus ini kayak apa? Ulun betapun kita ini sejaman lawan Rasulullah. Siapa sudah lolosnya 1400 tahun. Lalu datang di mana kita ini tahu ilmu sembahyang, puasa, bayar zakat, menjaga hati. Datang di mana? Amun kada karena dari Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Wafat Rasulullah, sahabat meneruskan kepada tabi'in. Wafat tabi'in ini sudah disampaikan kepada tabi'in. Siapa tabi'in? Jadi apa artinya? Tabi'in ini artinya orang yang mengikuti Rasulullah. Tabi'in orang yang mengikuti pengikut Rasulullah. Nah ini terus menerus ilmunya disampaikan sampai kepada para aulia, para wali Allah Ta'ala ini kemudian menyampaikan kepada ulama, guru-guru kita lalu menyampaikan kepada kita. Maka inilah sanad artinya susunan keilmuan, ada rentetan. Maka disampaikan perkataan para ulama,
al-ilmal mu'tabar huwa mattasala sanaduhu ila khairil bashar. Ilmu nang tamam nang sempurna itu adalah nang sanatnya, rantainya, sumber ilmu ini sampai kepada Rasulullah. Ya tadi Rasulullah sahabat kita para ulama, para ulama sampai kepada kita. Nah ini sanad ilmu. Maka dikatakan as-sanadu minal iman. Sanad itu sebahagian daripada iman. Kenapa jadi sanad sebahagian daripada iman? Karena malalahu ilma syaitan asyaitan syaituhu. Atau man lam yakun syaitan fasyaitan syaituhu. Bila ilmu kada belajar, kada berguru, kada dana melajari, syaitan gurunya. Maulah yang syaitan pun ditempel buku di pasar. Bukunya ini kada menyala. Nukar buku tuntunan sholat. Ulun baca, kada bulu-buluan yang ulun pahamnya lalu ulun lagi. Itu syaitan. Ada mau bipa itu syaitan gurunya. Ilmunya bujur, itu ambilannya di kitab anu, di kitab anu, di kitab anu. Ilmunya kada salah. Lalu di mana syaitan menggurui kita? Syaitan itu yang perlu kita ingat. Syaitan itu baik kada mau datang ke hadapan kita bertangguk. Kada mau sih datang syaitan ini bertaring atau begitu. Sebab bila syaitan datang dengan keadaan wujud aslinya ke hadapan kita, jangan karena hari pandirnya, malaikat dia buka. Maka perlu diingat syaitan itu datang dengan seindah indah keadaan. Wayah apa syaitan datang seindah indah keadaan? Wayah ditinggalkan laki berbini. Wayah berusaha berjualan di sini. Wayah pindah sakit hati memikirkan anak kada berhasil. Wayah pindah kena musibah macam-macam. Lalu kita nang sembahyang tadi, nang puasa tadi, nang ibadah tadi, tapi kada ada tuntunan pengguruan nang bosik murabbi zokatin membimbing kita. Syaitan datang. Ujar syaitan membisiki uyuhnya ikan sembahyang. Apa ini kan dipersamakan Tuhan? Baik itu semua. Ketika hati kita ada bimbingan tuntunan dari Rasulullah, ia nang ujar pikiran jujur duluan. Sumpah yang aku nih kada ada gue pindah sudi, kada ada pindah ketenangan, kada ada kelapangan. Baik apa ampe kita sudah semuanya, ada gunanya aku berjilbab pacul lagi sudah serobot. Maka kait lagi juga itu. Ini fungsi sanad ini iman. Kenapa sanad itu sebagian dari ini? Karena sanad ini bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi ketika kita memiliki yang namanya sanad, saat itulah Rasulullah memantau kita. Jangan pada pulang berisian dukung gue pembayang tetapi namun kada diikat dukung ini tali yang ada diisi tambahkan di bawah badan. Tapi namun kita sudah ditambah tali bila sampai wayahnya di sisi kiri yaitu fungsi sanad, ilmu, ijazah dan juga musafah. Jadi kita sama berataan apa yang kita harap ulun gini masih berharap selamat dunia akhirat dari mana dan dari siapa? Dari orang yang pasti bahwa menyelamatkan kita. Diberi oleh Allah Ta'ala wewenang kuasa untuk menyelamatkan kita. Siapa? Satu-satunya Rasulullah. Sama aja kita pada masih berharap supaya percaya Rasulullah. Lalu jalan-jalannya kita. Nah itu musafahah. Jadi di musafahah itu kita yang diijazahkan adalah pertama syahadat, yang kedua musafahah, yang ketiga tasbih, yang keempat sunnah, yang kelima musalsal birrul. Musalsal birrul ini apa? Ya biar nih musalsal birrul ya baca cangangan nih kita dengar. Hakikatnya apa? Ulun kada memandang pian, dia kada memandang. Siapa yang kita pandang? Dia kada cari ke mata ulun, ulun cari ke mata dia. Waktu dia melihat mata ulun, amun andai kata tepat nang kalihatan pian janaki di mata ulun tu diri pian kan bercumpung ulun kan bercumpung di mata ulun terus di pian sok sebaliknya ulun dua kayak itu ketika ulun memandang mata pian nang kalihatan di mata pian tu ulun bercumpung itu apa? Penjelasan dari Allah dan Rasulullah kenapa Rasulullah dunia itu konsep dalam diri pian itu ya ulun dalam diri ulun pian kita semua sama dari Allah sama jadi Allah dan Rasulullah. Jadi pian dia belum ia pihak. Makanya kita menyakiti diri seseorang sama menyakiti diri kita sendiri. Itu musyahada supaya apa? Musyahadah
Apa itu musyahadah? Kata gampang musyahadah. Yang umpama pian ulun atau anak ulun lawan pian lalu berjalan ke pasar, berjalan ke pasar misalnya bertukar dua belah, bertukar bawang sekilo, kurangnya berpaling ke depannya biar ambil lagi sekilo, kurangnya kada tahu pian kada tahu juga. Lalu ulun melihat kelakuan dia sukan ke ada pian lalu kita merasa seolah-olah kita itu diawasi terus oleh Rasulullah, sehingga ini mengurangi, menghapus, melindungi supaya hati kita tidak mengikuti menuruti apa jalan kita. Karena kita merasa kayak kita di dalam hati Rasulullah. Aku suka kali presiden, Gusti presiden bersaksi bahwa aku berbuat zalim dan mengingkar di dalam dunia ini. Musyahadah supaya artinya memakan hati kita terus dikendalikan, dibimbing oleh syaitan. Itu dua dan terus apa? Baik musafah terus pabrik yang dijual surga. Jadi ada nilai duit di surga itu apa? Ada harganya kan? Surga itu karena kawan itu kan, andaikan dunia ini sebagian sebuah kemudian seorang itu lupakan lawan surga masih kada nilai. Apalagi diri kita yang banyak dosa dinilai lawan duit, kada ada nilainya. Lalu apa duitnya itu? Duit itu kita jadikan itu yang tadi berbentuk yang diperintah oleh Allah dalam Quran, satu ayat Quran yang kedua dan tafsir. Ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Bila ikan baelang ke rumah Rasulullah, pian kada baelang ke rumah Rasulullah, Nabi Rasulullah sudah pulang. Tetapi penerus-penerus yang membawa risalah Rasulullah, nah itu berarti adalah penerus Rasulullah sama kayak baelang hakikatnya ke Rasulullah. Apalagi baelang itu memuzakarah, takut ilmu, meminta pendapat, apalagi mengeluh kesah. Anu kayak belum tinggalkan lagi babi ini. Anu. Nah ini Allah Ta'ala mengajari kita banget. Apa ujar Allah Ta'ala? Faqaddimu di antara kedua belah tangan kita jangan melimbat. Baina yadai najwakum sadaqah. Ini dulu kita katakan. Ini Allah mengajari kita. Sebenarnya orang dari menyampaikan, tapi insyaallah nyaman karena dia kada melangi orang alim di sini. Kada melangi rumah fitnah, soleh, tuan guru, ulun orang jahil, banyak maksiat. Nah, amunnya ulun soleh, alim, berarti pian belang ni hadiah, pian dolor. Itu Quran tadi belajar. Nah sekarang daripada pian belang wadah ulun, mahadiah ulun, nang dipanggil maka jadi hasil misalnya. Lebih baik harta pian kita kumpulkan, bangunan kepada miskin, melakukan sekolahan, misalnya kita punya pelakon. Dalam Quran tafsirnya Allah menjelaskan lebih tegas dan keras. Khudh min amwalihim ay anfusihim shadaqah. Khudh min amwalihim ay anfusihim fi sabilillah. Ya Allah Ta'ala ambil. Bilanya kada mau menjulung, rampas. Bila kada hakun juga menjulung, perang, keras itu Tuhan. Jadi ulun wadi menggawi. Di dalam harta orang mukmin yang berkemampuan, di situ ada hak 8 orang. Siapa yang 8 orang? Pertama fakir, kedua miskin, ketiga yatim, keempat piatu, kelima orang tua jompo, keenam anak, ketujuh musafir, kedelapan rumah ibadah, masjid, langgar, sekolahan, bulan bulan sekolahan. Ayat Qurannya adalah menyuruh, perintahnya dari Rasulullah. Jadi insyaallah dapat dipertanggung. Jadi kada gampang. Artinya buat kalau besok paham itu bukan lantaran ulun hendak menghendak hidupnya, tapi menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi niatkan jika mengeluarkan harta kita hendak bermusyawarah itu yang saja mengeluarkan zakat daripada kurang-kurang itu namun disediakan dia atau kita karena Allah selamat dan ingat sih ada mungkin antara sini kita atau lantaran
pacaran, maka itulah musuh. Jadi untuk musyawarah Habib menentukan hadiah jadi untuk pondok tadi seperti sudah di rumah ulun ada musyawarah itu Rp750.000 seperti sudah ulun sampaikan semalam malam. Jadi kalau kena suatu saat ada yang minat bisa hubungi ulun. Jadi insya Allah kalau kita banyak yang hendak bisa bikin yang berbeda-beda. Insya Allah. Tapi kalau kita kada banyak, bisa kita yang kesinian. Selaturan silaturahim. Wah. Kalau ini kada siap. Belum. Tasbih habis menyiapkan. Semua kan dari hati. Kain kaci habis. Jadi kan menghantar Sorban habis juga. Dan pian namun sebanyak ini mungkin kita jam 1 untuk tempat makan. Jadi itu disiapkan kesenpian pertama kain kaci, kedua sorban putih, ketiga tasbih, keempat ada kita pian dapat ijazahnya di dalam situ ada sangatnya langsung. Yang kelima pian berfoto kita dapat 2 lembar surat. Fotografer habis ada. Nah, jadi kain kacinya itu kalau kain kacinya itu kita siapkan, itu biasanya gue diserahkan dulu lawan kehanakan di rumah nih untuk dipakai dulu desain lapik sembahyang. Karena kaci itu sendiri pada saat kita kena selesai musyawarah kita pakai lagi kita pakai itu diulah lapik kita sujud supaya apa? Menguatkan kesaksian bila kita meninggal itu nanti dipakai desain kain kafan gitu. Karena kaci itu nanti akan bersaksi ya Allah orangnya sembahyang ulun disujutinya tiap hari. Surbannya kita pakai, tasbihnya dipakai, terus ijazahnya pamit dipakai ke kubur kan malaikat kadusa bakartasan minang. Tapi tak pakai apabila di dunia ini misalnya ada orang salah paham. Di Martapura tuh jarada Habib datang kabaran baik berjuang surga membawa aliran sesat. Datang orang MUI kada tapi ngalih pian. Nah kami itu semalam diijazahkan ini sangat. Karena orang MUI melihat orang MUI paham. Nyuruh orang MUI berarti nang lapor ini yang kada mengerti bahwa orang berbagi sanad ijazah disebutkan di situ musafahah, tasbih, surban, musalsal. Nah, jadi fungsi ijazah itu ya terpakai di dunia ini. Kalau sepian bawa ke dalam kubur ijazah disimpan aja. Simpan. Ini untuk musyawarah. Kita sudah mendengar dari Habib. Orang yang membagikan musafahah itu diberikan oleh Allah Ta'ala 2 hal. Yang pertama orang membagikan musafahah orang yang soleh, alim dan zuhud. Ada juga orangnya alim kada, zuhud kada, pak ibadah kada, berilmu kada. Tetapi syaratnya lebih berapa? Kenapa orang yang berhak membagikan musafahah itu cuma 2? Yang pertama secara musalsal artinya sambung-sambung. Izin musafahah itu dari gurunya. Nah, mana gurunya itu setidaknya orangnya menguasai ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu hadis tauhid. Dan orangnya orang soleh, artinya orang yang kada hobi dan kada melakukan perbuatan salah baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, orang yang berhak membagikan musafahah itu adalah orangnya izin dan perintah serta isyarat dari Rasulullah SAW secara langsung. Itu tadi nang jauhlun, justru yang kedua itu nang lebih berat. Kenapa? Karena itu artinya perintah dari Rasulullah. Karena perintah dari Rasulullah ini sangat berat untuk didapatkan. Karena setidaknya orangnya mendapat ridho dari Allah dan mendapat syafaat Rasulullah. Nah, kemudian perkara musafahah. Musafahah ini adalah trik ujar kita tuh siasat untuk tujuannya jalan siar dan dakwah. Nang apa? Nang pada akhirnya nang menerima itu keuntungannya adalah umat Rasulullah yang banyak. Umat Rasulullah nang lemah, nang kada berdaya. Umurnya ribuan tahun lah sudah. Karena rambut Rasulullah kan sudah 1400 tahun. Kada banyu Zam-Zam tuh nang hanyar bukan. Artinya
Terus bang kayak apa? Jadi kisahnya itu jar banyu zam-zam bekas basuhan rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah yang asli itu sampai sekarang masih ada, tetapi kada mudah karena itu dijaga dan dipelihara serta dirawat oleh pemerintahan Kesultanan di Turki. Jadi adanya di Turki, diharagurang, dijaga ketat luar biasa. Ada semudah itu kita datangan, hendak melihat, hendak menjapai, hendak merandam bau bulik banyunya kada kawa. Ulun haja kada kawa, artinya siapa ulun ketika datang ke Kesultanan Turki aman kada lantaran berwasilah orang yang dekat dua Al Habib Soleh bin Habib Abdullah Rakab orang Madinah. Nah jadi sampai kepada kita banyu zam-zam itu sedikit saja boleh kita mengambil berkatnya karena untuk zam-zam banyak aja yang artinya hendak berpuas meminum. Ya. Nah kita ini mengambil berkat karena itu khususnya banyu rendaman rambut bagian Rasulullah. Nah lalu kayak apa caranya? Baca sholawat, ambil isapan aqua, minum itu 1.2 aja. Sebelum meminum demikian. Ya Allah minta kuatkan iman, minta tetapakan iman. Ya Allah minta supaya awak kita dibersihi daripada nang subhat nang haram. Nang subhat itu nampak nang sengaja kada sengaja. Kita betul tukar kawarong ada bakat, makan, nah itu subhat. Nang haram artinya bisa ulun jelaskan lagi minuman keras, babi, anjing, macam-macam misalnya. Ada sing aja juga kita meminum. Kita kada tahu waktu tulakan mana-mana berjalan di warung ini orang piring cangkirnya bekas babi misalnya atau bekas minuman keras. Nah, karena ketika nang subhat atau nang haram jadi darah daging lawan kita, maka itu namanya kita tuh hendak berwudu ya pindah koleh barang beribadah pindah koleh. Nah itu akibat nang jadi darah daging kita masuk. Setelah meminum simpan nih bayi. Menyimpan itu keluarga di rumah jangan sampai kada tahu. Karena disimpan tuh gesan apa? Itu penting gesan karena waktu kita meninggal, gesan mayit kita, gesan jenazah kita. Apa itu penting? Setelah kita dimandi, diudui oleh pemandian, keluarga nang tahu tadi ambilkan, maka banyu itu dihabiskan karena akan ke anggota tubuh kita. Karena tiap-tiap nang ada pada diri Rasulullah yang langsung maupun tidak langsung diharamkan api neraka menjilatnya. Dan kita mengharap syafaat Rasulullah dengan catatan jangan salah paham. Aku sudah bersiram bagi jam-jam susah lagi sembahyang sudah ada tetap baik ada bawaan dalam kubur. Ada sembahyang nang sembahyang gini ada pasti apalagi itu ada sembahyang. Nah itu baju zam-zam. Ada pun Turabus Syifa, tanah yang didoakan Rasulullah karena di situ Rasulullah sembahyang, sujud berdoa, bahkan dapat ludahnya Rasulullah. Turabus Syifaati nuha min khairitina, sebaik-baik tanah di muka bumi ini adalah tanah Turabus Syifa. Kenapa? Karena tanah Turabus Syifa ini bedanya lawan tanah kita yang umum. Namun tanah umum ditiup angin, debunya naik, kita disuruh tutup mangkok, karena itu jadi penyakit. Tetapi tanah Turabus Syifa justru itu yang jadi obat segala penyakit, terutama penyakit batin. Jadi tanah Turabus Syifa, ucup jari tangan, baca sholawat, balikakan sedikit aja di ujung jari, niatakan minta buangi segala penyakit dalam badan. Jangan takutan, dimakan. Sedikit. Sisanya yang disimpan itu simbolakan wajar bahasa kita kan dibubuhkan ke halaman rumah. Jangan dihabiskan sama kayak itu juga tinggali kesan dalam liang lahat kita karena kita mengharap berkat akan di halaman rumah supaya rumah kita jangan dapat kiriman kejahilan tangan manusia santet nah, kita minta perlindungan Allah dan Rasul. Boleh lebih biar ulun banyu zam-zam lawan tanah itu meniatakan mesin toko supaya rami berjualan. Ala kulli manang nang dari Rasulullah itu kita ada diberi batas apa yang dinyatakan. Di mana ulun mandak kada usah di mana-mana di rumah aja pian simpan. Kada usah hendak di tihang sana sini kada usah hendak di rumah aja. Ini malaikat rahmat kada mau tapa huruf belum Ramai sudah lah. Bemagrib sini kan dulu ya. Nggih.
Oh di masjid kan nggih. Menjamak nah. Nggih. Bonus sayang ada di bawah. Iya, ibu kos. Nah, jadi ini sebelum kita berdirian berikan, kalau ada yang hendak jam tadi bekas rendaman rambut Rasulullah, hadiahnya 100.000 rupiah. Kemudian survei Syifa sama hadiahnya 100.000. Amin. Mohon dikabulkan hajat dan umur diberkahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dapat keutamaan syafaat Rasulullah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang-orang tua kita dan anak-anak cucu kita yang dijadikan orang yang selamat dunia akhirat dengan iman dan Islam dan rahmat dan berkat syafaat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita segera tahu husnul khatimah.